Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, menikmati penyertaan Tuhan di minggu yang baru. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sungguh ajaib penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Sungguh Engkaulah kekuatan kami yang menopang hidup kami, yang meneguhkan langkah kaki kami, memimpin, menuntun, menetapkan setiap langkah hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan penuh kerinduan untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali mereka katakan, Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang hidup menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin, amin, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa.
Aku tak ada daya batas sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Sebab Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber sukacita kami, Engkau sumber damai sejahtera kami, Engkau perlindungan kami, Engkau pertolongan kami, Engkau jawaban kami. Kami bersyukur sebab Engkau menyertai kami, sebab Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, kami menyembah. Ya
menyembah, kami menyembah Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang menuntun langkah-langkah kaki kami, bahkan Engkau yang menetapkan setiap langkah hidup kami. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau biarkan. Kau selalu ada bersama kami, bertindak menolong kami saat kami perlu. Sebab Kau Bapa yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami menyembah. Kasih-Mu ajaib bagi kami Tuhan, kasih-Mu sempurna bagi kami, kasih yang menerima kami apa adanya, kasih yang tak mengingat-ingat salah dan dosa kami, kasih yang menjadikan kami anak kesayangan, umat ketebusan-Mu, milik pusaka-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Memuliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau.
satu-satunya penolong yang setia. Hanya Kau satu-satunya, tiada yang lain. Sebab hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami bergantung penuh. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Selamanya Kau baik, Kau selalu baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah. Terima kasih, terima kasih, sebab kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu ajaib bagi kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan
kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, Ku lewati semua. Amin. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan ya, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Dan Engkau yang setia menyertai kami sampai hari ini. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu Tuhan. Sungguh kami menikmati hari-hari hidup kami bersama-Mu. Sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Engkau yang selalu ada bersama kami. Dan Engkau yang memberi pertolongan bagi kami tepat pada waktunya. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Firman yang meneguhkan hati kami. Firman yang menguatkan iman kami. Firman yang selalu menghibur dan memberikan jawaban bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung lagi Kosimon Sharing setelah perjalanan panjang.
Oke, Andi. sampai Terima kasih buat doanya. Boleh bergabung kembali. Oke. Ya, hari ini renungan kita sudah di 2 Tawarik, pasalnya yang ketiga, bicara tentang Salomo mendirikan bait suci. Tentu ini adalah lanjutan dari renungan yang kemarin di dalam 2 Tawarik pasal yang kedua, bagaimana Salomo melakukan persiapan-persiapan untuk membangun bait Allah. Walaupun tentunya kita tahu di pasal-pasal sebelumnya, di akhir dari kitab 1 Tawarik, Daud sang ayah juga menyediakan semua yang dibutuhkan, diperlukan oleh Salomo untuk mendirikan bait suci, karena Daud menyadari keterbatasan Salomo anaknya. Nah, dari kisah ini ada hal yang Tuhan mau ingatkan kita yang perlu kita pelajari dan kita lakukan dalam hidup. Nah, sebagai orang tua, terkadang ada hal-hal yang bisa kita lakukan bagi anak-anak kita, tapi juga ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, kenapa kita sebagai orang tua tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan untuk anak-anak kita. Kalau di pasal terakhir dari kitab 1 Tawarik, bagaimana selain Daud mempersiapkan emas, perak, permata, dan kayu, dan berbagai macam persiapan, tapi doa Daud juga kepada Tuhan. Dia berkata, anakku Salomo itu masih muda, dia nggak mempunyai kemampuan yang cukup sebenarnya untuk sebuah pembangunan yang benar-benar spektakuler. Saya pikir kalau bait suci itu masih berdiri sampai hari ini, itu mungkin juga akan jadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Karena satu bangunan yang benar-benar wow, luar biasa. Bukan saja dari segi materialnya, tapi proses pengerjaannya. Nah, makanya bagaimana Daud menolong anaknya Salomo dengan apa yang dia mampu. Dan kemudian Daud juga mendoakan anaknya, menyerahkan hidup anaknya kepada Tuhan. Dan kalau di pasal pertama dari 2 Tawarik, pasal yang pertama, Salomo juga berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan bertanya, apa yang kau minta kepadaku? Maka hal yang pertama yang Salomo minta dan satu-satunya hal yang Salomo minta adalah hikmat Tuhan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Betapa pentingnya yang namanya sebuah doa. Baik doa orang tua untuk anak-anaknya, baik doa kita secara pribadi, karena doa itu berbicara tentang penyerahan kita kepada Tuhan, bukan pasrah tapi berserah, menyadari ketidakmampuan kita, menyadari keterbatasan kita. Sekalipun, sekali lagi saya mau katakan, ada hal-hal yang memang Tuhan sudah sediakan bagi kita, dan itu yang bisa kita lakukan. Seperti Daud katakan, apa yang aku berikan hari ini, itu semuanya berasal daripadamu. Artinya ada hal-hal yang memang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengerjakan bagian kita. Jadi artinya juga bukan berarti semuanya serahkan kepada Tuhan, enggak. Ada hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan itu yang menolong dan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang harusnya memang kita kerjakan. Tapi di luar itu masih ada hal-hal yang di luar kendali kita, yang memang kita harus terus berserah dan berharap kepada Tuhan. Makanya seperti yang berkali-kali sering saya katakan, dalam hidup ini kan ada hal-hal yang controllable dan hal-hal yang uncontrollable. Ada hal-hal yang dalam kendali kita, tapi ada hal-hal yang di luar kendali kita.
Jadi sebatas apa yang bisa kita kerjakan, ya kita kerjakan. Kita nggak boleh malas. Kita harus lakukan semaksimal mungkin. Karena sesungguhnya potensi yang Tuhan beri dalam hidup kita itu sangat-sangat besar. Tinggal kita mengeksplor, mengeluarkan potensi itu melalui apa yang kita kerjakan. Tapi sekali lagi kita juga tetap harus berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Karena ada hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi seperti prinsip yang berkali-kali juga saya katakan, doa tanpa usaha itu bohong, tapi usaha tanpa doa itu sombong. Jadi dari kisah Daud dan Salomo, bagaimana mereka mempersiapkan pembangunan bait suci, kita belajar betapa pentingnya kuasa doa. Baik doa orang tua untuk anak-anak, baik doa secara pribadi kita kepada Tuhan. Nah, di pasal yang kedua kemarin, kita membaca bagaimana Salomo itu melakukan persiapan untuk pembangunan bait suci. Nah, seperti apa yang saya sampaikan kemarin di renungan harian dalam bentuk video klip yang mungkin Bapak Ibu juga sampaikan, maka betapa pentingnya kita ini melakukan segala sesuatu, pekerjaan yang diberikan kepada kita, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita lakukannya dengan baik. Dan langkah pertama yang terpenting untuk kita melakukan sebuah pekerjaan adalah melakukan yang namanya persiapan-persiapan. Sama seperti sekarang, minggu depan kita ada camp pria Pelita Community, Man of Honor. Nah, udah beberapa minggu kita melakukan persiapan. Bahkan 1 minggu ini tentu juga semua akan lebih intens lagi melakukan persiapan. Baik panitia, baik pembicara, baik murid, baik pemurid, semua mempersiapkan segala sesuatunya. Dan persiapan itulah yang akan menentukan hasil yang kita capai. Nah, makanya kita hidup berserah kepada Tuhan, kita hidup dituntun oleh Tuhan dengan Tuhan memberi hikmat kepada kita, dan praktek dari orang yang hidup dalam hikmat Tuhan itu adalah melakukan persiapan-persiapan sebelum langsung melakukan pekerjaan tersebut. Nah, hari ini di dalam 2 Tawarik pasal 3, judul perikopnya adalah Salomo mendirikan bait suci. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Jadi kalau kita bicara tentang Gunung Moria, itu ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Alkitab. Makanya kenapa sampai hari ini di Israel, di kota Yerusalem, di satu tempat yang menjadi perebutan orang Yahudi dan Palestina, yaitu Masjid Al-Aqsa. Karena dipercaya karena disitulah Gunung Moria, disitulah Ishak pernah mau dikorbankan oleh Abraham untuk Tuhan, dan di situ jugalah bait suci yang dibangun Salomo berdiri. Makanya kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel, itu daerah memang masuk dalam kawasan Palestina sekarang, tapi juga tetap dijaga oleh tentara Israel karena hanya sekitar beberapa ratus meter, ya mungkin cuma 100 meter ya. Di sebelahnya itu ada yang namanya tembok ratapan, sisa dari tembok bangunan dari bait suci yang dibangun Salomo ini, yang kemudian direnovasi di zaman Nehemia, kemudian dibangun lagi di zaman Herodes, dan tapi tahun 70 akhirnya dimusnahkan oleh Jenderal Titus. Nah, hanya tembok itu yang tersisa. Nah, makanya betapa pentingnya daerah itu bagi dua kelompok tersebut. Nah, tetapi sekali lagi, ya bagi kita yang hidup di perjanjian baru, walaupun sempat beberapa waktu yang lalu
kita pernah dengar pengajaran pembangunan bait suci yang ketiga yang memang sedang diusahakan oleh pihak Israel, sehingga mereka harus menggali sampai ke dalam bagian tanah untuk mulai membangun. Itu sih informasinya. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa kalaupun mereka berhasil mendirikan bait suci itu, ya mungkin akan terjadi perang yang lebih besar lagi. Tapi kalaupun mereka berhasil mendirikan bait suci itu, tapi firman Tuhan sudah berkata, Tuhan juga tidak hadir lagi di dalam bangunan-bangunan manusia, karena di dalam Yesus, sejak Yesus disalibkan dan bangkit, maka setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya, kitalah bait Allah, di mana Allah itu berdiam dalam hidup kita selamanya, bersama-sama dengan kita. Nah, tapi kembali kepada perikop ini, saya akan bacakan ayat berikutnya. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Jadi 9 kali 27. Ya, kalaupun dibulatkan 10 kali 30. Dibilang besar sekali mungkin enggak Bapak Ibu. Tapi kalau kita baca detail pembangunannya, wow, itu benar-benar keren dan benar-benar rumit. Tentu kita harus mengingat ini ribuan tahun yang lalu. Makanya kalau nanti kita atau pernah baca itu dibutuhkan puluhan ribu. Terus berapa tahun? 7 tahun atau berapa tahun? 7 tahun ya. Pembacaan hari ini ya. 7 tahun. Saya baca lanjut. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan tingginya 120 hasta. Nah, lebar panjangnya sih nggak masalah. Tingginya ini 120. Berarti hampir 60 meter ya. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon korma dan untaian rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwait. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya itu diukirkannya kerub. Kemudian ia membuat ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Wow. Berat paku-paku 50 shikal emas, juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerub berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerub-kerub itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerub yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang, dengan sayap yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerub yang lain. Begitu pula sayap kerub yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang, sedang sayap yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerub yang pertama. Jadi sayap kedua kerub itu membentang sepanjang 20 hasta, sedang kedua kerub itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ke ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dengan kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus dan menggambarkan kerubim padanya. Jadi di perikop yang pertama ini bicara tentang ruang maha kudus, di mana ada tabut Allah, dan kemudian di atasnya ada 2 kerub, yang sayapnya berarti bentangannya itu 20 hasta. Karena masing-masing membentangkan satu dinding, yang satu ketemu di tengah untuk menaungi tabut. Dan kalau kita baca tadi, wow, betapa luar biasanya sekali bangunan itu. Dilapisi dengan emas, aksesorisnya dari emas, berapa puluh talenta,
tukangnya kemarin. Tukangnya udah kemarin soalnya. Nah, jadi tapi ada hal yang menarik sekali lagi di ayat yang terakhir, ayat 14, Yesus katakan, kemudian ia membuat tabirnya dari ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Karena sekali lagi kita tahu yang boleh masuk ke ruang maha kudus, itu hanya imam besar setahun sekali, dengan membawa darah yang harus dipercikan ke tabut perjanjian. Nah, tetapi tabir inilah, walaupun tentu bukan yang dibangun Salomo ini, karena seperti yang saya pernah katakan, akhirnya waktu bangsa Israel, khususnya kerajaan Yehuda, ditawan oleh Babel, maka semua benda-benda di bait suci ini kan dirampas, diambil. Nah, tapi kemudian Nehemia renovasi, dan kemudian Herodes membangun kembali, tapi dengan pola yang tetap sama, ada tabir. Nah, tabir inilah yang di bait suci Herodes yang terbelah menjadi dua secara diagonal pada waktu Yesus disalibkan. Nah, apa artinya? Sejak kematian Yesus, maka semua orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah imamat yang rajani, sehingga kita boleh masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Artinya kita bisa bertemu muka dengan Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena Yesus sendiri yang menjadi perantara kita, ketika kita datang menghadap hadirat Tuhan dengan membawa darah anak domba Allah. Nah, kebenaran ini yang harus kita mengerti, hidup di dalam kasih karunia yang hari-hari ini saya sedang ajarkan. Kemarin ada satu orang lagi ngomong kayak gini, ini orang Kristen udah puluhan tahun. Ayo ikut, aduh Pak, bukan nggak mau, aku merasa nggak siap, satu. Yang kedua merasa nggak layak. Nah, seringkali kita masih terintimidasi oleh kuasa iblis yang mengatakan bahwa kita ini nggak layak di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita ini layak di hadapan Tuhan cuma satu alasannya. Karena ada tanda darah Yesus dalam hidup kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena rajinnya kita baca Alkitab, bukan karena kita rajin ibadah, bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin melayani Tuhan. Bukan itu ukurannya. Maka saya ngomong sama jemaat tersebut, kalau ukurannya standar seperti yang ditawarkan oleh iblis yang mengintimidasi kamu, jangan-jangan kami semua, termasuk kami, saya, hamba Tuhan, pun nggak layak di hadapan Tuhan. Siapa saya, siapa kita. Jadi jangan pernah lagi mau terintimidasi oleh iblis, waduh nggak layak. Hidup dalam kasih karunia seperti yang saya ajarkan berkali-kali hari-hari ini, kita menerima kasih karunia itu dengan cuma-cuma, dengan iman kepada Tuhan, dan kasih karunia itu yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Jadi paradigmanya harus benar. Jangan ditipu oleh iblis, seperti yang ditawarkan dan dibicarakan oleh orang di luar Kristen. Enak ya kamu diampuni untuk buat dosa lagi. Bukan. Kita ini diampuni untuk berbuat baik. Jelas Efesus pasal 2, 8, 9, jangan lupa ayat 10. Artinya juga Bapak Ibu, kalaupun kita terjatuh dalam dosa, kemarin juga Pak Ahyong sudah ingatkan lagi, di bulan lalu di khotbah saya juga saya ingatkan, di 2 bulan lalu, waktu kita kepleset, gagal, jangan kita semakin menjauh dari Tuhan, merasa nggak layak, mundur, dan semakin jauh dari Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Segera, secepat mungkin datang minta ampun pada Tuhan. Kasih karunia-Nya lebih dari cukup, karena hyper grace, kasih karunia-Nya berlimpah-limpah bagi kita. Tapi sekali lagi, kemudian untuk kita fokus lagi hidup dalam kebenaran. Karena saya percaya ketika kita fokus dalam kebenaran, seperti berkali-kali saya katakan juga di Koram Deo, contoh, waktu kita jujur, fokus untuk jujur, otomatis kita nggak jadi penipu, Bapak Ibu.
Waktu kita fokus dan kita melakukan kebaikan-kebaikan, otomatis kita nggak jadi orang jahat. Waktu kita fokus melakukan hidup dalam kekudusan, otomatis kita nggak najis, Bapak Ibu. Makanya kasih karunia itu harus dipahami dengan benar. Sekali lagi, tabir itu sudah terbelah. Kita adalah imamat rajani yang membawa darah Yesus untuk masuk menghadap hadirat Tuhan. Coram Deo, setiap saat, setiap waktu. Jadi itu yang ingin saya jelaskan berkaitan dengan tabir, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lain-lain halus yang membatasi ruang maha kudus dengan ruang kudus dan halaman. Oke, lanjut ayat berikutnya. Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang yang tingginya 35 hasta dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hasta. Kalau Bapak Ibu ketemu kata-kata yang agak unik-unik, Bapak Ibu mungkin baca saja di terjemahan masa kini, itu akan dijelaskan lebih mudah untuk dicerna ya. Kan ganja apaan? Nah, cek aja di Alkitab terjemahan masa kini Bapak Ibu. Lalu dibuatnya untaian rantai dan dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu, dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untaian rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain sebelah kiri. Tiang kanan dinamanya Yakin dan tiang kiri Boas. Itu perlengkapan-perlengkapan, dan besok kita akan masih lanjut lebih detail lagi apa-apa saja yang dibangun di dalam bait suci oleh Salomo. Tapi hari ini seperti yang saya katakan tadi, 2 hal yang kita belajar, bagaimana kita jadi orang tua yang menolong anak-anak kita sebatas yang kita bisa mampu kerjakan karena Tuhan sudah beri kepada kita di dalam tangan kita beri kepada anak-anak kita. Tapi lebih daripada itu, sebagai orang tua, jangan jemu-jemu kita doakan anak-anak kita. Karena kita terbatas, apalagi kalau anak-anak kita sudah jauh dari kita. Hanya doa kita kepada Tuhanlah yang menjaga mereka. Dalam artian, doa itulah yang menyertai hidup mereka, dan Tuhan yang berkarya menjawab doa kita. Dan kita juga menjadi orang yang terus berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan melakukan persiapan dalam segala sesuatu. Dan yang kedua, itu tadi, kita ini sudah dilayakkan karena darah Yesus. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena perkara yang lain. Jadi saya berharap secara khusus teman-teman di Coram Deo nggak akan pernah muncul lagi dari mulut kita, aduh nggak layak aku, nggak layak aku. Semua kita sudah dilayakkan oleh darah Yesus. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kami bisa hadir di pagi hari ini Tuhan. Untuk datang menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kebenaran yang telah kami terima ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan merenungkan firman-Mu ya Bapa sepanjang hari ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bait Allah ada di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Ada di dalam tubuh kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan terus berkati Pak Heri ya Bapa. Dan juga Tuhan terus membesar kapasitasnya ya Tuhan. Dan juga buat istri dan juga anak-anaknya juga Tuhan berkati ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga berkati kami, baik istri, suami, dan juga anak-anak, menantu, dan cucu kami juga ya Tuhan. Tuhan berkati semua ya Bapa. Dan juga apapun pekerjaan dan usaha kami, Tuhan berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa buat acara Camp Pria Sejati ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati acara kami ya Tuhan. Biarlah melalui acara Camp Pria Sejati ini ya Bapa, biarlah kami terus memberikan nilai-nilai Tuhan kepada pria-pria Tuhan yang menjadi kepala dalam rumah tangga ya Bapa, yang membawa keluarga-keluarga ini datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khususnya buat peserta ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan
peserta kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Halau jauh-jauh setiap tipu muslihat iblis ya Bapa. Biarlah mereka mempersiapkan diri mereka Tuhan untuk mengikuti acara camp ini ya Bapa. Dan juga buat pemurid ya Tuhan. Tuhan juga terus memberikan kami hikmat dan urapan-Mu ya Bapa. Persiapkan kami juga Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan juga kepada peserta ya Tuhan. Apapun yang sudah kami terima Tuhan, kami akan memberikan kepada peserta-peserta yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga buat pembicara ya Bapa, buat Pak Pendeta Stefanus Suyono juga Tuhan juga berkati, Tuhan juga urapi ya Tuhan. Tuhan pakai Pak Pendeta Stefanus Suyono lebih lagi ya Tuhan. Tuhan juga memberikan dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan. Dan juga buat Pak Simon, Pak Heri, Ko Buyung Tuhan, dan juga Ko Kris Tuhan juga berkati setiap pembicara-pembicara ini ya Tuhan. Tuhan urapi dengan urapan-Mu yang lebih dahsyat lagi ya Bapa. Tuhan taruh hikmat-Mu yang lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga buat worship leader, pemain musik, apapun bagian yang telah kami ambil ya Tuhan, Tuhan pakai setiap kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat dana yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan ya Tuhan. Dan juga buat tempat di mana training center Tuhan kuduskan, Tuhan urapi juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan acara camp ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami. Terus Tuhan bawa bangsa kami hari ini lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada saat ini Tuhan. Presiden kami Pak Joko Widodo ya Bapak. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapak. Dan juga Tuhan taruh hikmat-Mu yang lebih lagi ya Tuhan, untuk membangun bangsa Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih, dan juga buat wakil menteri, buat wakil presiden dan menteri, dan juga gubernur, wali kota, bupati juga Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin daerah ini juga Tuhan terus membangun setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahannya ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapak, pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk Ibu Yeni atau Cacen. Kalau Engkau tambahkan usianya lagi 1 tahun hari ini, biarlah dia terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, menikmati penyertaan-Mu. Dia terus bertumbuh menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya yang belum mengenal Engkau, supaya melalui kesalehan hidupnya, suaminya juga boleh dimenangkan. Juga anaknya dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Engkau memberkati hidupnya dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Roh lemah lembut dan tentram terus ada dalam hidupnya. Bahkan dengan umur panjang, dengan kekuatan, kesehatan yang berlimpah-limpah atas hidupnya. Sehingga Ceacen boleh bertumbuh di dalam Engkau, dan hidupnya jadi berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang. Kami lepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga serahkan hidup kami sepanjang hari ini, dalam seluruh aktivitas kami dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera-Mu di dalam Yesus, dan pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekian mulai hari sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Happy birthday untuk Cacen. Ya, kasih ya Pak. Happy birthday, Jay. Ya, kamsia.